Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Langsung saja kita ke materinya, yaitu di mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK untuk dengan materi TIK untuk penilaian pembelajaran PAI. Yang bagian A, pengertian penilaian pembelajaran PAI. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, penilaian ialah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu pengambilan keputusan terhadap ketuntasan belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran dengan alat pengukur maupun non pengukur. Hasil pengukuran akan selalu berupa numerik dan hasil non pengukuran akan selalu berupa data kualitatif. Jadi penilaian itu digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction atau dalam bahasa Yunani instructus atau instrure yang berarti menyampaikan pikiran. Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penilaian pembelajaran PAI adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tentang prestasi atau kinerja peserta didik yang dapat membuat peserta didik untuk belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam, baik untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seorang yang baik dalam kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. B. Konsep TIK dalam penilaian pembelajaran PAI. Konsep TIK dalam penilaian adalah proses sistematis pengumpulan, pengolahan, dan pengambilan keputusan atas data tentang suatu objek untuk selanjutnya dipertimbangkan pemberian nilai atas objek tersebut berdasarkan pada suatu kriteria. Melalui data yang lengkap inilah kita bisa mengamati dan mengenali objek dengan baik, sehingga pada tahapan selanjutnya kita punya gambaran untuk memberikan pertimbangan nilai. Pemberian nilai itu sendiri tidak dilakukan secara serampangan tanpa adanya kriteria yang jelas. Penentuan apakah suatu objek itu baik atau tidak baik, lulus atau tidak lulus, merujuk pada suatu kriteria yang jelas.
Dengan demikian, dari uraian di atas bisa kita pahami, setidaknya ada 3 komponen utama dalam penilaian, yaitu objek yang dinilai, adanya pertimbangan, dan adanya kriteria. Dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran, data yang harus dikumpulkan adalah data tentang aktivitas pembelajaran dan data hasil belajar. Data hasil pembelajaran lebih berupa data kualitatif, sedangkan data hasil belajar lebih banyak yang bersifat kuantitatif, berupa angka. Dalam pengolahan dan analisis data berupa angka, kita bisa menggunakan salah satu program aplikasi komputer, yaitu program pengolah angka. Salah satu program yang bisa digunakan untuk mengolah data angka tentang proses dan hasil belajar yaitu program Microsoft Excel. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Manfaat penggunaan TIK dalam penilaian yang pertama yaitu mempermudah proses penilaian. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, pengolahan dan analisis data angka akan lebih cepat dan lebih akurat dibanding jika dilakukan secara manual. Yang keempat, pengolahan data berbasis komputer ini dilakukan berupa data digital, maka penyebaran luasan hasil pengolahan data juga bisa dilakukan secara digital juga. Yang kelima, penyebar luasan hasil-hasil penilaian bisa dilakukan secara online, sehingga bisa diakses secara setiap saat oleh yang membutuhkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan fungsi Microsoft Excel dalam penilaian pembelajaran. Nah, Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi yang terdapat dalam Microsoft Office. Microsoft Excel ini merupakan suatu aplikasi yang terdiri dari baris dan kolom elektronik yang digunakan untuk pengolahan angka, yang mana angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan operasi logika, matematika, dan juga statistika. Baris merupakan lajur yang mendatar yang ditandai dengan huruf ABC dan seterusnya, sedangkan kolom merupakan lajur yang menurun yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, fungsi dari Microsoft Excel ini adalah untuk pengolahan data berupa angka, yang mana pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan logika, operasi, matematika, dan juga statistika. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasian Excel dalam penilaian akan saya berikan contoh pada video selanjutnya. Untuk pengoperasian Microsoft Excel, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka jendela Microsoft Excel seperti ini tampilannya. Ini adalah yang dinamakan dengan baris, kemudian ini adalah yang dinamakan dengan kolom. Apabila kita klik di sini, maka sel yang aktif adalah sel B3. Apabila kita klik di sini, maka sel yang aktif adalah sel C6 dan seterusnya. Kemudian ini adalah tempat untuk memasukkan rumus-rumus data yang akan kita olah. Nah, kemudian langkah kedua setelah kita membuka jendela Microsoft Excel adalah dengan kita membuat dokumen data yang akan kita olah nantinya. Contohnya seperti ini. Jadi, contoh ini adalah daftar nilai akidah akhlak kelas 10A. Nah, di sini kita sudah memasukkan nama dan juga daftar-daftar nilai. Nah, pengolahan kali ini kita akan mengolah jumlah nilai dan juga ranking dari kelas 10A ini. Yang pertama adalah jumlah. Untuk menjumlah nilai, yang pertama adalah dengan klik aktifkan sel ini, kemudian kita masukkan rumus. Ketika kita memasukkan rumus, yang pertama adalah tanda sama dengan. Nah, rumus yang akan kita gunakan untuk menjumlah adalah sum. Jadi kita ketik sum di sini. Kemudian buka kurung.
Nah, mana data yang akan kita jumlah? Maka kita klik dari sini, kemudian langsung kita tarik ke sini. Nah, setelah semuanya masuk, kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka ini sudah terhitung jumlahnya. Kemudian untuk penghitungan secara otomatis, kita perhatikan kursornya ini berwarna putih. Kita pindahkan ke pojok kanan sampai berwarna hitam seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka jumlahnya akan secara otomatis. Kita tidak usah memasukkan rumus secara manual. Kemudian setelah kita tahu jumlahnya, kita akan menghitung ranking. Kita klik di sini, kemudian kita tulis sama dengan, kemudian rumus yang akan kita gunakan adalah rumus rank. Kita ketik rank, kemudian buka kurung. Setelah itu kita klik data mana yang akan kita ranking. Jadi ini diklik yang G3, kemudian koma, kemudian data mana yang akan kita bandingkan dengan ini. Kita klik semua data yang ada di sini, tarik. Nah, setelah itu untuk mengunci rumus supaya kita tidak menghitung secara manual, kita kunci dengan F4 seperti ini. Ini rumusnya sudah terkunci, maka kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini sudah muncul ranking dari yang nomor 1 ini. Nah, seperti tadi, supaya kita tidak menghitung secara manual, maka kita pindahkan kursor ke pojok kanan seperti ini sampai berwarna hitam. Kemudian kita tarik ke bawah. Maka kita sudah mengetahui ranking dari masing-masing anak ini. Ini adalah ranking 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian dari pemanfaatan dan fungsi Microsoft Excel dalam penilaian pembelajaran.